Ramil, Kecamatan Prambon, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Prambon, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan perangkat Desa Watu Dandang, yang saya hormati Ketua BPD Desa Watu Dandang beserta anggota, yang saya hormati pendamping Desa Watu Dandang, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kaptipmas Desa Watu Dandang, beserta tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara peresmian ikon desa tematik program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur dengan tema Rumah Pakan Ternak Desa Watu Dandang dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu doa, acara yang keempat sambutan-sambutan, ditutup dengan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan ucapan suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu acara sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Watu Dadang. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala PMD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak pendamping dari provinsi beserta anggota, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Prambon, Bapak Dan Ramil Kecamatan Prambon, Bapak Kapolsek Kecamatan Prambon, dan saya hormati Kepala PMD Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili beserta rombongan, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore ini kita berkesempatan untuk meresmikan rumah pakan ternak Desa Watu Dandang, bantuan dari provinsi, dari kantor PMD provinsi. Mudah-mudahan bisa manfaat, khususnya Desa Watu Dandang, umumnya Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam kita haturkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Mugi-mugi kita di yaumil hisab melakukan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tim dari provinsi, dari Nganjuk maupun tim dari Kecamatan Prambon. Rumah makan ternak ini adalah bantuan BKK provinsi. Total dana 100, yang 15% untuk BOP, yang 20% untuk rumah pakan ternaknya, yang sisanya untuk pengadaan alat serta bahan-bahan pakan ternak, termasuk katul atau dedak halus, terus nutripit konsentrat untuk sapi perah, terus susu A, terus apalagi polar. Dan di saat ini juga, setelah ini kita juga akan melonceng kiriman perdana polar 2,5 ton ke UDM susu. Mohon nanti Pak Camat bisa meresmikan pengiriman perdana ke UDM susu polar sejumlah 2,5 ton. Saya kira rumah makan ini nanti adalah satu-satunya di Nganjuk, Pak, karena sapi perah juga saat ini yang ada baru ada 2 di Nganjuk, ada di Watu Dandang serta di Bendulu. Bendulu pun kita kemarin koordinasi ketemu di pendopo, belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan nanti 2-3 tahun ke depan, karena ini lokasinya sudah sangat mumpuni. Kemarin apalagi nanti di sebelah kita juga ada KDMP, otomatis dengan perpaduan itu Bontoro, khususnya yang dulu desa istilah ini dusun jin buang anak, insya Allah akan menjadi kota berkembang. Mudah-mudahan, amin.
Ya karena Bantul itu pinggir Pak, pinggir lek bengi sepi, dalane elek, akeh medine. Ya apane pojokan niku nggih Pak bahasa nggih. Medine niku mriku. Gudang makan ternak ini Pak gandeng dengan kandang sapi karena apa? Karena ada sesuatu hal KDMP juga di sini. Akhirnya insya Allah untuk tahun 2006-2007 ke depan sapi digeser ke belakang, pagar belakang nanti dibongkar. Akhirnya kita lewatnya dari belakang khusus untuk sapi perah karena sapi perah untuk tahun ini kita anggarkan 5 ya Pak, 5. Sebenarnya sapinya sudah datang, duitnya yang belum ada Pak. Sudah ada 1 bulan di rumah, 2 ekor sudah susunya melorot, pakane utang, Pak Lurah niku ngoten nggih. Susune sudah 1 sudah melorot, mungkin itu berarti sudah 8 lebih Pak, ngoten itu 8 lebih. Mungkin Pak Budi lebih paham. Ya, jadi terus karena sesuatu hal juga, tolong kemarin kita konsultasi Pak Parman ya Pak ya. Yo juga kebetulan karena memang kalau gudang pakan cuma 5 kali 7 yo aneh Pak ya. Kalau Pak Budi itu anggarannya 3 kali 6. Yo diterangin Pak, ini tempat angin ambruk Pak. Mari kita congkoki ditambah jadi 9 gitu. Ini total 14 kali 7. Yo tambel Pak. Maksudnya niku tambel yo tahun ngarep dipikirne neh ngoten Pak. Ya Pak nggih. Ngoten jadi ke depan Pak kalau boleh dibikin market itu nanti kita ini mirip seperti Pujon. Pujon tapi yang selatan jalan. Jadi ada susu, ada sapi, ada pakan. Itu bukan yang Pujon yang kiri jalan, bukan. Belum Pak, kita belum mampu. Tapi kira-kira kalau ditambah ke ADMP mirip Pak, tapi kalah besar. Saya kira itu Pak, monggo minta doanya jenengan sedaya rumah pakan ternak gitu. Jadi ikon Watu Dandang dan mungkin nanti kalau sudah izin edarnya ada Pak, izin ada karena setiap edaran itu harus ada izinnya. Kita sudah ngomong-ngomong sama petani kita yang ada di Wonosalam. Insya Allah kalau 1 bulan 40 ton ada, tapi itu kan nanti kita nunggu bagaimana cara supaya kita dapat izin edar, karena pakan itu ternyata ya modal untungnya lumayan. Nanti kita dibantu Nutripit, dibantu BUMDes dari BUMDes dari desa, insya Allah kalau ini bisa ya Pak Parman ya bisa, karena kunci utama pabrik pakan itu stok pakan gitu. Kalau stok pas mulai stok, insya Allah hari ini saja katul harganya 5.000, kebi juga 5.000. Jadi kalau kita nggak punya stok yang banyak, tetap kalah bersaing. Saya kira itu dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Bapak Camat Kecamatan Prambon, yaitu Bapak Wisnu Prawoko. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dinas PMD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini diwakili Bu Ermin, Kepala Bidang Kerjasama dan Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa. Yang saya hormati rekan saya Pak Naramil, Pak Kapolsek, dan yang berbahagia Pak Kades beserta perangkat serta semua hadirin yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Dinas PMD Provinsi Jawa Timur atas bantuannya, dan juga dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk terima kasih Watu Dandang dari beberapa desa yang dapat bantuan se-Kabupaten Nganjuk. Dan saya harapkan nyuwun tulung tahun depan di Prambon masih dapat jatah lagi ya. Dan lebih besar lagi, enggak cuma 100 juta, 500 juta ya.
Yang kedua, khususan buat Pak Kades, semangat Pak Kades. Terima kasih. Semua sejalan BUMDes, KDMP dalam menyokong hal ini dan sejalan dengan hobi dari Pak Kades. Sekali lagi selamat Pak Kades dan semangat selalu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk yang diwakili oleh Ibu Hermin Waskitorini selaku Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dimas beserta tim. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Prambon, Pak Camat, Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek. Yang saya banggakan Kepala Desa Watu Dandang Kecamatan Prambon beserta perangkat dan jajarannya, Ketua BPD, Direktur BUMDes, serta semua undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka peresmian ikon Desa Berdaya Rumah Pakan Ternak Desa Watu Dandang Kecamatan Prambon. Jadi kalau kita lihat tema wisata ketahanan pangan Desa Watu Dandang, sebenarnya mohon izin saya menyampaikan dulu. Temanya itu dua ya, dipilih di provinsi itu adalah tema wisata atau ketahanan pangan. Ternyata di Desa Watu Dandang ini adalah temanya adalah ketahanan pangan, jadi untuk rumah pakan ternak. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk yang hari ini tidak bisa hadir bersama kita dalam rangka peresmian ikon Desa Berdaya ini. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua, beliau menyampaikan salam dan semoga peresmian ikon Desa Berdaya di Desa Watu Dandang ini berjalan dengan lancar dan selanjutnya tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Watu Dandang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan bahwa program Desa Berdaya ini adalah merupakan satu bantuan keuangan khusus yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur kepada desa dengan status mandiri. Jadi tidak semua desa mendapatkan program bantuan keuangan ini. Nah, untuk tahun ini Kabupaten Nganjuk mendapatkan 4 program Desa Berdaya dan salah satunya adalah di Desa Watu Dandang Kecamatan Prambon. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Jenengan adalah terpilih gitu, karena tidak semua mendapatkan program ini. Kemudian Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi bahwa mudah-mudahan tahun depan Watu Dandang khususnya atau Kecamatan Prambon itu mendapatkan bantuan keuangan khusus lagi. Mudah-mudahan saya juga berharap seperti itu. Ngaten ya Pak Dimas. Jadi harapan kami tentunya di Nganjuk untuk tahun depan mendapatkan lagi program seperti ini atau program-program yang lain, karena ada 3 program bantuan khusus keuangan di provinsi itu, Desa Berdaya, Jatim Pusma dan juga pemberdayaan BUMDes. Nah, untuk ini kalau untuk tahun depan karena di Watu Dandang ini sudah mendapatkan Desa Berdaya, tidak bisa mengusulkan Desa Berdaya lagi. Tetapi untuk keberlanjutan dari program rumah pakan ini, maka Desa Watu Dandang ini bisa mengusulkan di pemberdayaan BUMDes.
Ngaten Pak Kades. Jadi itu nanti ada penyertaan modal untuk keberlanjutan pengelolaan rumah pakan ini. Artinya program desa berdaya di Desa Watu Dandang ini tidak berhenti ketika ini sudah di launching. Jadi untuk keberlanjutannya monggo dengan menggunakan penyertaan modal dari desa bisa, atau penjenengan mengusulkan lagi ke provinsi. Nah, bagaimana mekanismenya nanti bisa komunikasi dengan kami atau dengan provinsi. Kemudian saya apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kades yang sudah menggagas tema ini. Artinya ketika beliau mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa. Jadi seperti peternakan terpadu, ada peternakan, kemudian ada rumah pakannya, ada susu sapi perahnya, kemudian pemasaran susunya dengan KDMP. Jadi memang Bapak Ibu, tahun-tahun ini adalah waktunya kita membangun dari desa. Kalau kita ingat nawacita, astacita ya, astacita. Kalau nawacita itu Pak Jokowi, astacita Pak Prabowo Gibran bahwa kita membangun dari desa. Jadi memang ini waktunya desa mendapatkan perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat. Salah satunya dengan adanya KDMP, kemudian adanya Permendes 3 tahun 2025 di mana penyertaan modal itu untuk ke lembaga ekonomi desa untuk ketahanan pangan. Nah, ini hal yang memang saatnya kita sambut. Kita menjemput bola bagaimana desa ini menjadi berdaya. Dan tentunya nanti ujungnya menjadi kemandirian desa. Karena kabarnya tahun depan itu dana desa itu turun drastis. Nggih Pak Parman, kabarnya seperti itu. Nah, peluang ini ditangkap oleh Pak Kades. Jadi ketika BUMDes ini mampu mengelola dengan sebaik-baiknya rumah pakan ini, kemudian ada peternakan sapi, maka tentunya nanti akan ada laba yang didapatkan oleh BUMDes yang nanti tentunya akan ada pemasukan menjadi pendapatan asli desa, dan ini akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat di desa Watu Dandang ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Kades, apresiasi yang luar biasa dengan tema yang dipilih ini. Tentunya semua ini demi kesejahteraan masyarakat desa Watu Dandang. Kalau kita biasanya menganggap bahwa peternakan sapi itu adanya di daerah dataran tinggi, ternyata Watu Dandang ini bisa membuktikan bahwa walaupun kita tidak berada di dataran tinggi, peternakan sapi perah ini bisa berhasil di desa Watu Dandang ini. Dan BUMDes sudah juga mengembangkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, sudah mulai mendatangkan sapi. Jadi mudah-mudahan cita-cita yang luar biasa ini bisa terwujud, dan tentunya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Watu Dandang. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan kagem panjenengan semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, sambutan selanjutnya dari Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Dimas Risang Tegar selaku penelaah teknis kebijakan Dinas PMD Jawa Timur, sekaligus membuka acara peresmian ikon desa tematik program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur dengan melakukan potong tumpeng, potong pita, dan siram kembang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yang saya hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, kebetulan diwakili Ibu Kabid, Bu Hermin. Yang saya hormati dari
tim fasilitator program Desa Berdaya, Pak Budiono, yang saya hormati dari Forkopimcam Kecamatan Prambon, ada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Ini kali ini tiga pimpinan tertinggi hadir semua Bapak Ibu. Biasanya ada yang mewakili salah satu, kita apresiasi untuk Kecamatan Prambon ini. Ya. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Desa Watu Dandang, Bapak, terima kasih sudah menyiapkan acara peresmian semeriah ini Bapak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, izin sebelumnya saya mau menyampaikan pesan dari pimpinan kami, Pak Budi Sarwoto, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Beliau tidak bisa hadir pada acara siang hari ini dikarenakan beliau harus mendampingi Bu Gubernur di agenda yang lain Bapak. Jadi beliau masih belum bisa di sini dan beliau meminta maaf sebesar-besarnya. Izin, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Kabid, Pak Camat, beserta Pak Kades terkait program Desa Berdaya. Nah, program Desa Berdaya sendiri itu apa sih Bapak Ibu? Program Desa Berdaya ini adalah program untuk meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian di desa yang berbasis potensi desa Bapak Ibu. Jadi kenapa kita berbasis potensi desa? Soalnya kalau dari atas tidak tahu potensi desa itu nanti sulit untuk mengembangkannya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih potensi yang ada di Desa Watu Dandang ini, dan kebetulan Pak Budiono beserta Pak Kades ini debat kusir antara mau mengambil tema apa, antara tema wisata atau tema ketahanan pangan. Akhirnya dua-duanya dimasukkan ini. Ada wisata ketahanan pangan Bapak Ibu. Oke. Tapi tadi sudah diklarifikasi oleh Bu Hermin bahwa yang diambil adalah ketahanan pangan. Sebenarnya untuk wisata juga itu bisa Bapak Ibu, pakai edu wisata. Jadi bisa bekerja sama dengan sekolahan, datang ke sini untuk memperkenalkan cara budidaya sapi perah seperti apa, cara mengembangbiakan sapi perah seperti apa, seperti itu. Itu jadi salah satu tema kita, yaitu tema wisata seperti itu. Tapi ini mengambil rumah pakan ternak, jadi ya otomatis kita mengarah ke ketahanan pangan seperti itu. Kemudian izin Pak Camat terkait bantuan, kalau dinaikkan saya rasa agak susah Pak. 100 juta itu sudah emang kecil sih Pak, untuk ukuran desa emang kecil. Ini tapi sebagai stimulus saja. Nah, kemudian kenapa kok kita bisa menganggarkan 100 juta? Izin Bapak, desa di Jawa Timur ini ada 7.719 desa Bapak. Jadinya kalau dinaikkan lebih dari 100 takutnya desa-desa yang lain belum bisa mendapatkan programnya Pak. Nah, ini kita mulai program Desa Berdaya sendiri ini mulai tahun 2021 sampai tahun 2025 ini kita masih bisa fasilitasi desa itu cuma 543 Pak. Dari 7.700. Nah, tadi sudah disampaikan juga tidak semua desa itu mendapatkan program Desa Berdaya. Nah, yang mendapatkan adalah desa yang memiliki status mandiri Bapak Ibu. Nah, mandiri ini adalah status yang tertinggi dari status desa. Ada di bawahnya itu ada maju, kemudian berkembang, kemudian tertinggal, dan yang terakhir adalah sangat tertinggal. Nah, kebetulan Desa Watu Dandang di tahun 2023 statusnya sudah mandiri. Nah, akhirnya di 2024 beliau mengusulkan program dan alhamdulillah di 2025 di ACC. Kita beri aplaus ke Pak Kades nggih. Pak Kades pun mengusulkan 2024 itu tidak langsung di ACC Bapak Ibu. Ada berkas yang harus dilengkapi Pak Kades. Nah, dan berkasnya itu benar-benar harus lengkap. Kenapa kok harus lengkap? Kalau tidak lengkap walaupun sudah mengusulkan pasti akan ditolak oleh sistem. Seperti itu. Kita bisa lihat contoh aja di tahun 2026 itu pengusulnya itu ada banyak sekali Pak. Cuma yang sesuai dengan kriteria hanya sekitar 150-an. Nah, dari 150-an kita bagi lagi Bapak Ibu. Kenapa kok kita kurangi lagi? Soalnya seperti yang disampaikan Pak Bu Hermin tadi, 2026 adalah tahun kita berjuang Bapak Ibu. Kenapa berjuang? Efisiensi anggarannya besar-besaran. Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri potongannya itu turunnya itu sekitar 68% Bapak Ibu.
Nah, kita bisa andaikan aja kalau 1 tahun anggarannya 10 miliar ya 68% ya tinggal sekitar 3,2 miliar. Nah, seperti itu. Jadi ya kita usahakan fasilitasi kita dari provinsi tetap maksimal Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semua bisa terfasilitasi. Walaupun kita tidak bisa hadir, mungkin bisa lewat alternatif lain seperti lewat Zoom atau lewat WA, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk tahun ini sendiri kita bisa patut apresiasi untuk Kecamatan Prambon. Kenapa apresiasi? Untuk BKK sendiri, Kecamatan Prambon mendapatkan 3 alokasi desa Bapak Ibu. Kita beri aplaus Pak Camat. 1 di Desa Berdaya, kemudian 2 di Jatim Puspa. 4 sama? Oh tambah 2 lagi. Oh yang tambahan ini ya PAK. Aduh sampai lupa saya. Yang reguler aja berarti Pak ya. Jadi totalnya ada 5 Bapak Ibu. Jadi yang reguler 1 Desa Berdaya, 2 Jatim Puspa dan 2 lagi 2 Jatim Puspa di PAK. Dan saat ini Bu Enda sebagai pendamping kabupatennya masih menyelesaikan dokumennya untuk segera dilaksanakan penyerahan bantuan Pak. Tapi insya Allah di akhir tahun ini, sebelum akhir tahun atau pergantian tahun sudah kita bantu serahkan. Ini sudah masuk ke BPKAD Pak untuk dokumen pencairannya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait program Desa Berdaya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat untuk Pak Kades, kemudian untuk pemerintah desa Watu Dandang, kemudian warga desa Watu Dandang pada siang hari ini punya 1 ikon. Ikonnya ini katanya tadi masih satu-satunya Pak ya di Nganjuk yang punya rumah pakan ternak. Kita beri aplaus lagi Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat kembali Bapak Ibu dan saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian Pak Dimas tadi sekalian potong tumpeng, potong pita. Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, serta Forbinjam, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kula aturi teng ajeng. Kalih Bu Hermin, monggo. Selanjutnya acara potong pita
dan siram kembang. Bismillahirrahmanirrahim.
para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Tapi sebelum acara dimulai, saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya berucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian. Acara yang terakhir yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Ikhwanuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Binurika ya Allah nairi basiratina likasfin uyunin khayabat. Allahumma ftah qalbina fatul arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alamna ilmu yang fa'una. Allahumma firli wa liwalidina warhumma kama rabbana syakhira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah, ma'arida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.